ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah ulama-ulama yang menjaga supaya kehidupan umat ini tidak melenceng, tidak dirusak oleh hawa nafsu para pemimpin, para penguasa. Ya kan banyak penguasa diktator seperti di Timur Tengah dan juga sebagian di kita zaman ya apakah Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu. Ya kan ada yang ingin mempengaruhi kehidupan beragama sesuai dengan selera pemimpin. Pemimpinnya maunya begini, maka aturan beragama ngikut kepada kemauan dia. Nah itu nggak boleh. Maka di situ harus ada amar ma'ruf nahi mungkar dari para ulama, ya, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian ada jihad fisabilillah. Ulama dari dulu Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah pengusung panji-panji jihad untuk melawan agresor, melawan penjajah asing. Nggak ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah diem, kalau dijajah diem, kalau dibunuh diem aja, kalau dibantai diem, nggak ada. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mujahid semua yang menentang penjajahan tentara salib, penjajahan Mongol, penjajahan era modern. Ya lihat di Afrika Utara, Aljazair itu melawan rakyat Aljazair melawan Prancis, yang meninggal itu lebih dari 1,5 juta jiwa. Di Libya, revolusi Libya melawan Italia juga ratusan ribu orang meninggal dunia. Kenapa? Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di Gaza sekarang juga berjihad. Nggak boleh ada orang asing, tentara asing ya merebut tanah kita yang biasa-biasa saja, yang nggak ada nilai sakralnya seperti Masjidil Aqsa, itu nggak boleh diserahkan kepada asing. Atau Anda membagi dua, Anda punya surat tanah resmi legal, lalu datang gerombolan perampok menguasai tanah Anda, lalu Anda mau membagi menjadi dua, itu Anda yang zalim namanya. Anda tidak mempertahankan hak itu, Anda yang dosa justru. Apalagi ini menguasai Masjidil Aqsa, itu harus dibela oleh seluruh kaum. Itu pentingnya jihad fisabilillah, berkumpul dan bersama-sama menegakkan kebenaran. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah semuanya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan sakinah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua berkelak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin rahmati Allah, akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali konten-konten di media sosial yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang bisa memecah belah umat. Disinilah pentingnya kita untuk memahami apa arti ukhuwah Islamiyah dan apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana pengamalannya yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda ditanya agama Anda apa? Islam, ya. Anda agamanya Islam. Kalau semua orang mengaku Islam, setiap aliran dalam Islam ini mengaku semuanya Muslim. Ahmadiyah mengaku Islam, ya. Yang Syiah mengaku juga Muslim. Yang liberal, bahkan yang ateis, setengah ateis,
karena keluarganya muslim, dia juga ya pura-pura atau nggak enak ya mengatakan saya juga muslim. Maka mengatakan muslim saja kadang nggak cukup. Lalu Anda akan ditanya akidahnya apa? Nah, disinilah masuk masalah. Sebenarnya tidak ada masalah kalau kita semua berpegang kepada apa yang di pedoman dari baginda Rasulullah SAW, karena yang dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dan mengikuti tabi'in. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Kemudian yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis dari Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Lalu ketika ditanya siapa golongan dari 73 itu yang selamat, ya, karena Nabi mengatakan umat ini akan mengikuti agama terdahulu. Umat agama terdahulu itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Dan terbukti ya, faksi-faksinya, sekte-sektenya banyak sekali. Bahkan perbedaan mereka Kristen dan Yahudi itu dalam agama masing-masing itu sektenya itu berbeda dalam akidah. Ya, sampai lebarannya aja beda. Ada yang 25 Desember ya, 7 Januari, 19 Januari dan seterusnya. Ada 4 versi. Ya, tanggal Natal itu. Itu kan akidah itu, ya, berkaitan dengan kelahiran Tuhan menurut mereka. Tanggalnya aja beda. Alhamdulillah kalau Islam nggak begitu, ya. Semua Muslim mengatakan ya hari raya kita Idul Fitri Idul Adha selesai. Hanya bagaimana menentukan Idul Fitri Idul Adha itu berbeda ijtihad, berbeda metode. Ada hisab, ada ru'yatul hilal. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ma'alaihi ana wa ashabi. Satu yang selamat itu, yang akan masuk surga adalah mereka yang mengikuti sunnahku dan mengikuti jalur tradisi yang diwariskan atau yang diriwayatkan melalui para sahabat-sahabatku. Nah, jadi inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ketika nanti akan ditanya Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Nah, itu masuk lagi rincian nanti. Jadi memang mohon maaf ya, bukan berarti Islam ini bikin ribet, enggak. Sebenarnya Islam tuh enggak bikin ribet, manusianya aja yang bikin ribet. Ya, istilah-istilah itu ada. Kenapa harus ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan setelah Rasulullah wafat. Ada Khawarij, ada Syiah, ada yang mengkafirkan pelaku yang berbuat dosa besar. Ada yang Murji'ah, ada yang Mu'tazilah, banyak sekali. Maka itu harus ada yang membedakan, yang mengikuti garis yang asli sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, istilah ini ya, itu sudah ada sejak zaman sahabat, bukan baru ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal atau bahkan Abul Hasan al-Asy'ari, ya. Ketika Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, diriwayatkan dalam riwayat Imam Al-Lalikai dalam Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwa wajah yang berseri-seri nanti ketika dibangkitkan Allah dalam hari kiamat itu adalah wajah-wajahnya Ahlus Sunnah, pengikut sunnah wal jamaah dan yang berpegang teguh kepada jamaah. Wa taswaddu wujuh, dan wajah yang menghitam, legam. Ya, nanti ada dari manusia ini yang bangkit dari alam kubur ketika hari kiamat ya, yang kedua itu dibangkitkan dari kuburnya, itu wajahnya hitam. Siapa mereka? Abdullah bin Abbas mengatakan itu adalah ahlul bid'ah wad dhalalat. Mereka yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti ajaran agama yang diada-adakan, yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka lahirlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, problemnya sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejak dulu ya, itu sudah dinyatakan oleh para ulama ada memiliki banyak metode. Ya, ada 3 mazhab utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, yang pertama adalah Ahlus Salaf, Ahlul Hadis, atau kita kenal dengan Athariyah Salafiyah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal.
itu imamnya, pemukanya, ya. Banyak lagi setelah itu imam-imam yang mengikuti garis beliau, Hanabilah, termasuk Ibnu Taimiyah yang kita terkenal sekali itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua ada Asy'ariyah Maturidiyah. Nah ini yang imamnya itu adalah Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah di dunia Islam persoalannya adalah ketika negara-negara Muslim warisan daripada kekhalifahan Turki Utsmani itu pada umumnya mayoritas mereka berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya sejak dulu. Ya bahkan di zaman Abbasiyah itu sudah atau Saljuk ya mulai menguat. Ya, mayoritas Muslim itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Asy'ariyah Maturidiyah itu sejak Daulah Saljuk, ya, Mamalik, kemudian Ayyubiyah, lalu sampai Utsmaniyah. Ya, Saljuk itu kenapa? Karena di situ ada seorang perdana menteri namanya Nizamul Muluk, ya, negarawan besar era Sultan Alp Arslan. Ulama di masa itu ada namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab-kitab besar dalam mazhab Asy'ariyah, ya, ahli tafsir, ahli hadis, kemudian ahli ilmu kalam, ahli fikih dan usul fikih. Nah inilah yang kemudian sampai ke Indonesia, ya, mazhab yang paling besar yang mayoritas diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, ya, di Muhammadiyah dan Persis sebagai organisasi pembaharu Islam di awal abad modern di tanah air itu akidahnya masih menggunakan kurikulum Asy'ariyah. Sifat 20 itu cirinya. Kalau ada istilah dengar sifat 20, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi dan seterusnya, itu sifat, itulah rumusan akidah rasional menurut mazhab Asy'ariyah. Nah itu masih dipakai oleh Muhammadiyah di era-era awal, dan juga Persis tulisan Al-Hasan itu menulis kitab akidah berdasarkan sifat 20. Hanya di Muhammadiyah dan Persis sifat 20 itu dijelaskan secara tidak terlalu rumit, ya, tidak terlalu jelimet, ya, sebagaimana dalam akidah Asy'ariyah. Karena Muhammadiyah dan Persis itu banyak mengikuti metodenya Muhammad Abduh dalam Risalah Tauhid, kitab yang dia tulis itu. Nah, akhir-akhir ini sekarang kepentingan politik akan lebih kental kalau kita melihat hubungan di antara ketiga mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, terutama setelah terjadi peristiwa Arab Spring 2011 di negara-negara Teluk, negara-negara Arab yang ada revolusi, termasuk Suriah, ya, baru sekarang berhasil menumbangkan pemimpinnya yang diktator, ya, sebelumnya itu Mesir, Sudan, Libya, ya, Yaman, kemudian Tunisia, itu semua, nah sampai ke Suriah ini. Nah itulah kemudian muncul konflik lebih keras lagi tentang isu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Kalau sebelumnya di perang Teluk kedua, ya, ketika Irak menginvasi Kuwait, lalu kemudian negara-negara Arab terpecah, ya, apakah membela Kuwait atau membela Irak, itu juga mulai ada pengentalan, ya, kekerasan dalam akidah, terutama di Arab Saudi, ya, di mana akidah resminya itu adalah mengikuti mazhabnya Ibnu Taimiyah, Ahlul Athar. Tapi dalam hal nggak masalah itunya, ya, semua Salafi semua mengikuti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika mereka dalam masalah fikih, dalam masalah furu', lalu kemudian mudah menjelek-jelekkan, ya, menyesatkan atau menganggap fasik dan bid'ah kelompok yang kritis terhadap penguasa atau ulil amri. Karena dalam perang Teluk kedua itu, ya, Saudi berkoalisi dengan Amerika, bahkan minta bantuan Amerika, ya, membuat pangkalan-pangkalan militer di hampir semua negara-negara Arab, negara-negara Teluk, sehingga itu menimbulkan kritik dari ulama-ulama
di internal Arab Saudi yang melarang atau mengharamkan kita orang Islam memerangi sesama muslim pakai tangan bantuan orang kafir, kira-kira begitu. Ini masalahnya, intinya itu ya. Maka lahirlah corak, kemudian ada kelompok Madakhilah, Rabi Madkhali dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan itu sejarah ya, biarkan itu nanti akan menjadi catatan bagi para peneliti. Tapi yang penting bagi saya adalah bagaimana kita ingin mendamaikan, ya, supaya ini konflik ini tidak berkepanjangan, tidak terus menerus ya. Ya silahkan Anda meyakini bahwa alirannya itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling murni. Soalnya semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah kan. Yang mana yang asli? Nah, itu agak susah kita menjawabnya. Ya, yang asli tentu saja mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti sunnah Rasul SAW, mengikuti ijma para sahabat. Hanya nanti dalam rincian-rinciannya, dalam sebagian masalah akidah ketika memperlakukan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang di situ mengandung makna arti tentang sifat Tuhan itu, ya, ada nuansa, ada corak menggunakan bahasa tubuh manusia atau makhluk. Nah, disinilah tiga mazhab akidah ini berbeda. Ya, misalnya ketika Al-Quran mengatakan yadullah, tangan Allah, wajhu rabbika, wajah Tuhan, ya, ada juga betis, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan betis Tuhan, ya, ada tangan kanan, ya. Dalam hadis Nabi SAW itu Hajar Aswad disebutnya sebagai yaminullah fil ard. Hajar Aswad itu tangan kanan Tuhan. Ya, apakah Tuhan Allah itu punya dua tangan seperti kita manusia, ada kanan dan kiri? Nah, ini kan secara rasional ini akan menimbulkan berbagai macam pemahaman. Nah, maka dua mazhab ini, Maturidiyah dan Asy'ariyah, ya, itu lebih cenderung untuk menerima takwil, ya, mengalihkan makna yang zahir. Nah, kenapa? Karena mereka terpengaruh oleh ilmu kalam. Ilmu kalam ini dari tradisi filsafat Yunani. Sementara ahlul hadis, Ahmad bin Hambal itu yang menentang keras pemikiran Mu'tazilah, ya, itu menolak penggunaan ilmu kalam, menolak warisan filsafat Yunani untuk menelaah atau meneliti dan menilai teks-teks Al-Quran dan hadis. Maka cenderung literal. Tetapi ketika menyatakan mereka menetapkan ada sifat tangan, ada sifat wajah, ada sifat istiwa, Allah bersemayam atau bersinggasana, itu mereka menyatakan bila kaif, tidak boleh kita membayangkan bagaimana Tuhan itu tangannya, nggak boleh. Bila takwil, ya, tidak boleh ditakwil. Bila tamthil, bila tasbih, itu harus ditanzih. Nggak boleh ada penyerupaan kepada makhluk, nggak boleh ada kemiripan dengan makhluk, dan kita tidak boleh membayangkan bagaimananya. Pokoknya yang sudah disebutkan nasnya ada dalam Al-Quran, dan itu jumlahnya sangat sedikit, ya kan? Jumlah ayat-ayat ini kan cuma berapa, ya, kalau bahasa Betawinya berapa biji doang gitu ya. Tapi mungkin kurang etis kalau kita nyebutnya berapa biji, ya, berapa ayat aja lah, berapa kosakata, itu sangat sedikit sekali, ya. Itu tapi menjadi permasalahan serius ketika dibahas masalah ini. Masing-masing kelompok menuduh kelompok lain itu sesat, menyimpang. Asy'ariyah, ya, pengikut Abul Hasan Asy'ari itu menilai mazhab atau cara metode akidah yang digunakan oleh ahlul hadis atau ahlul athar itu menyimpang. Kenapa? Karena itu ada kemungkinan dia terjatuh kepada kelompok tajsim, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk, antropomorfisme, ya. Suka atau tidak suka, kalau kita menggunakan terjemahan harfiah yadullah itu tangan Allah, maka kita akan membayangkan, ya, walaupun kita sudah diwanti-wanti ada rambunya, nggak boleh dipahami bagaimananya, nggak boleh dibayangkan, nggak boleh diserupakan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau kita mendengar istilah, tetap kita menggunakan istilah tangan Tuhan, kan berarti kan ada terlintas bahwa Tuhan itu punya tangan seperti makhluk gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh ulama yang ingin mentanzih Allah Subhanahu wa taala dari apa?
penyerupaan terhadap makhluk. Sebaliknya yang ahlul athar, kelompoknya pengikut Imam Ahmad bin Hambal, diteruskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, menganggap bahwa metode Asy'ariyah ini juga menyimpang, ahlul bid'ah. Kenapa? Karena dia menggunakan ilmu filsafat Yunani untuk menafsirkan teks ayat-ayat Al-Quran. Dan Nabi nggak pernah pakai ilmu tradisi filsafat Yunani itu. Sahabat tabi'in juga nggak pernah pakai filsafat Yunani dalam menelaah masalah ayat-ayat akidah. Maka disitulah letak bid'ahnya. Nah, tapi apakah bid'ah itu mengkafirkan? Enggak, bid'ah bukan berarti otomatis Anda kafir. Jadi dua kelompok ini hanya saling membid'ahkan. Yang satu mengatakan Anda harus hati-hati kalau mengitsbat begitu saja, Anda bisa terjerumus kepada tasbih dan ini terlarang. Ya, sementara yang satu lagi mengatakan, kamu Asy'ariyah, kamu kenapa pakai filsafat Yunani? Kita sudah pakai ada panduan dari Al-Quran, terima saja keterangan dari Al-Quran itu seperti itu, keterangan dari Nabi, pemahaman para sahabat juga tidak neko-neko, tidak pakai filsafat Yunani dan ilmu kalam yang spekulatif gitu. Jadi ini letak saling membid'ahkannya. Nah, sebenarnya kalau saya memahami itu tidak terlalu parah ya. Tapi sekarang orang membawanya itu sudah nggak karu-karuan. Ya, jangankan awamnya, pengikutnya, ya, jamaahnya yang ikut Ustadz Kiai Anu, lalu yang berhadapan dengan pengikut ustadz yang berafiliasi kepada Ibnu Taimiyah, ya, ini bentuknya bukan lagi saling membid'ahkan seperti yang dulu, ya, tetapi sekarang nampaknya sudah diwarnai oleh sentimen-sentimen golongan, fanatisme golongan, bahkan sudah pada tahap tidak mau lagi berbicara, berhubungan dan menunjukkan persaudaraan kepada yang di luar kelompok dan golongannya. Nah, ini yang agak berbahaya. Ya, nah, ini kita harus hati-hati. Ya, kita boleh berbeda pendapat, berbeda mazhab kok dalam akidah. Yang penting kan tauhidnya jelas, tauhidnya ada. Ya, tauhid itu nggak bisa diganggu gugat. Ya, rukun iman, rukun Islamnya sama nggak? Sama. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu rukun iman, rukun Islamnya sama. Ya, sumber hukumnya sama. Dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, ya, dari ijma' para sahabat, ya, kemudian mengambil semangat tazkiyah, penyucian jiwa, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, mengikuti jamaah kaum orang beriman. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nisa 115, kita dilarang untuk mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Inilah ijma'. Itu dalil ijma'. Maka itu kita harus memperhatikan apa? Rambu-rambu ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Kembali lagi, ya, kalau kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, ini kan sebenarnya persoalan elit, ya. Persoalan elitis. Persoalan elitis apa? Maksudnya ini kajian ilmiah. Ya, kalau Anda kajian-kajian umum, Anda nggak akan dapatkan masalah ini. Dan Anda juga nggak penting juga bagi orang Islam dimanapun, ya, dia nggak ngerti juga, dia mendalami masalah akidah, dia belajar akidahnya itu apakah akidah Asy'ari atau akidah Salafi. Ya, mungkin ketika jamaah yang nggak tahu apa-apa, awam, ya, dia latar belakangnya ilmunya itu adalah bukan ilmu agama, ya, dia terima aja dari dua pihak, dengerin Ustadz Salafi ngajarin akidah menurut kitabnya Ibnu Taimiyah, ngangguk-ngangguk. Ketika ada Ustadz dari kalangan tradisional yang menggunakan metode mazhab Asy'ari, ya juga ngangguk-ngangguk aja pakai sifat 20, nggak masalah sebenarnya. Ya, persoalan bid'ah dan tidak bid'ah itu masalah kajian ilmiah, itu nggak bisa diselesaikan oleh perang di media sosial, saling menjelekkan, ya, saling menjatuhkan. Bid'ahnya seolah-olah sudah sampai bid'ah yang tahap mukaffirah, yang mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus tahu nih apa rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Ya, rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang mengikuti tadi jalan orang beriman, yang mengikuti Al-Quran, kemudian rukun iman, rukun Islamnya mengikuti, ya, keterangan dari hadis Nabi SAW, tidak mengarang-arang,
Ya kalau Mu'tazilah itu kan rukun imannya dia bikin sendiri. Ada tauhid, ada al-adlu, ada manzilah bainal manzilatain, ya, dan seterusnya itu. Syiah juga ada tambahan rukun imannya namanya imamah, ya, rukun imamah. Jadi wajib beriman kepada kepemimpinan Ali dan 12 orang anak keturunannya, cucunya. Nah, itu bagian dari rukun iman. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ajaran Islam mengatakan bahwa ya, kepemimpinan itu bukan bagian dari akidah. Masalah politik, urusan keduniaan itu diserahkan kepada syura, ya, pemilihan musyawarah orang mukmin. Di antara mereka siap menetapkan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Tapi Syiah tidak mengatakan, tidak mau seperti itu. Dia mau ngotot, ya, rukun iman itu diantaranya bukan hanya iman pada Allah dan Rasul, tapi juga harus beriman kepada kepemimpinan Ali dan keturunannya. Nah, itu sudah keluar dari menyimpang dari sunnah. Ya, nah rukun iman kita itu jangan mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat Rasul SAW. Ya, sementara yang Mu'tazilah, yang Syiah, yang macam-macam, yang Khawarij itu nggak punya rukun iman yang bersandar kepada hadis Nabi SAW. Nah, kalau Rasulullah Jamaah semua mengacu kepada ini. Riwayat dari Abu Hurairah, riwayat dari Ibnu Umar, riwayat dari Ibnu Abbas, riwayat dari Abu Amir al-Ash'ari, riwayat Anas bin Malik, riwayat Jarir bin Abdullah al-Bajali, riwayat dari Abu Darda. Ya, nah ini tadi sudah saya jelaskan istilah asal usul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Ya, ini ciri-cirinya semua ada dalam 3 kelompok. Ya, sama-sama berpegang kepada Al-Quran dan hadis ijma, sumber hukum akidah, berpegang kepada akidah salaf, ya, dan khalaf, baik secara global maupun rinci. Ilmu agamanya bersumber dari keterangan-keterangan Rasulullah, ya, bukan ilmu agamanya dari dari siapa? Dari Plato, dari orang-orang di luar Islam, ya, dari Aristoteles, dari mana-mana, ya. Bukan, ilmu agama itu bersumber dari keterangan Rasulullah, ya, yang murni. Itu pokok-pokok agama itu diterangkan oleh baginda Nabi SAW, dan kita harus beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Landasan langkahnya adalah ittiba, mengikuti, dan tidak mengada-adakan perkara pokok-pokok agama, yaitu yang disebut dengan bid'ah. Itu mengada-ada namanya, berinovasi. Jadi dalam pokok agama nggak boleh ada inovasi. Dalam perkara agama nggak boleh ada inovasi. Inovasi itu dalam urusan dunia, teknologi, nah silakan berinovasi. Sains, ya silakan Anda berinovasi. Nggak perlu pakai dalil agama, ya. Belajar matematik, belajar kimia, belajar fisika, nggak perlu dalil agama, Anda bisa pinter. Ya, itu namanya inovasi. Ya, mengembangkan komputer, mengembangkan aplikasi, ya, mengembangkan jasa melalui internet, ya, e-commerce dan sebagainya. Itu Anda harus berinovasi itu. Ya, harus kreatif. Tapi kalau ada urusan agama, sholat nggak boleh ada inovasi sholat. Ya. Rukun sholat, tata caranya, bacaannya, gerakannya, waktunya itu nggak ada inovasi manusia di situ. Azan aja itu dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, nggak ada inovasi manusia di situ. Ya, zakat, puasa, Ramadan, haji, umroh, tata caranya semua tidak ada inovasi dari manusia, rekayasa nggak ada, nggak boleh. Kita harus mengikuti Allah dan Rasulullah SAW. Ya, upaya untuk melakukan pembersihan akhlak, amar ma'ruf nahi mungkar, dan jihad fisabilillah. Ini ciri-ciri Ahlus Sunnah Jamaah. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, harus ada jihad fisabilillah, itu ciri. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah ulama-ulama yang menjaga supaya kehidupan umat ini tidak melenceng, tidak dirusak oleh hawa nafsu para pemimpin, para penguasa. Ya kan banyak penguasa diktator seperti di Timur Tengah dan juga sebagian di kita zaman, ya, apakah Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi itu, ya, kan ada yang ingin mempengaruhi kehidupan beragama sesuai dengan selera pemimpin. Ya, pemimpinnya maunya begini, maka aturan beragama ngikut kepada kemauan dia. Nah, itu nggak boleh. Maka di situ harus ada amar ma'ruf nahi mungkar dari para ulama, ya, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kemudian ada jihad fisabilillah. Ulama dari dulu Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah pengusung panji-panji jihad untuk melawan agresor, melawan penjajah asing. Nggak ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah diem kalau dijajah, diem.
Kalau dibunuh, diem aja. Kalau dibantai, diem, nggak ada. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu mujahid semua. Ya, yang menentang penjajahan tentara salib, penjajahan Mongol, penjajahan era modern. Ya, lihat di Afrika Utara, Aljazair itu rakyat Aljazair melawan Prancis. Itu yang meninggal itu lebih dari 1,5 juta jiwa. Ya, di Libya, revolusi Libya melawan Italia juga ratusan ribu orang meninggal dunia. Kenapa? Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti di Gaza sekarang juga berjihad. Nggak boleh ada orang asing, tentara asing, ya, merebut tanah kita yang biasa-biasa saja, yang nggak ada nilai sakralnya seperti Masjidil Aqsa, itu nggak boleh diserahkan kepada asing. Atau Anda membagi dua, Anda punya surat tanah resmi legal, lalu datang gerombolan perampok menguasai tanah Anda, lalu Anda mau membagi menjadi dua, itu Anda yang zalim namanya. Anda tidak mempertahankan hak itu, Anda yang dosa justru. Ya. Apalagi ini menguasai Masjidil Aqsa, itu harus dibela oleh seluruh kaum. Itu pentingnya jihad fi sabilillah, berkumpul dan bersama-sama menegakkan kebenaran. Itulah ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini sudah disebutkan oleh kitab-kitab Asy'ari. Salah satu kitab Asy'ari, ya tentu selain yang ada yang lain, ada At-Tafsir Imam Ar-Razi, ada dan lain sebagainya. Cuma saya kutip sebagian. Imam Saifuddin Al-Amidi dalam kitab Abkarul Afkar menyebutkan siapa itu firqah An-Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah Al-Asy'ariyatu was-Salafiyyatu minal muhadditsina wa ahlis sunnati wal Jamaah. Itu adalah kelompok Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Asy'ari, pengikut Salafiyah dari kalangan ulama ahli hadis, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Ibnu Taimiyah. Jadi keliru orang mengatakan Ibnu Taimiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Karena dia apa? Mujassimah. Mujassimah dari mana? Itu bukan mujassimah ketika dia mengitsbat, bukan mentajsim. Karena dia sudah mematok rambu. Ini nggak boleh ada penyerupaan dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Ini nggak boleh ada bila kaif, tidak boleh bagaimanakan, ya. Nggak boleh kita membayangkan, mengandai-andai bagaimana Allah bersinggah sana, bagaimana Allah ada tangannya, bagaimana wajah Allah, itu nggak boleh. Tapi kita terima teksnya itu, karena itulah yang ada dalam Quran dan hadis, dan itu sumber kebenaran yang mutlak. Jangan dicampur pakai pemahaman filsafat Yunani. Nah, kira-kira itu jalan berpikir Ibnu Taimiyah itu. Ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Asy'ari, ya dia nggak mau pakai misalnya ketika berhadapan dengan ayat-ayat seperti itu, ini akan merasa janggal, terutama untuk membentengi orang awam supaya tidak tajsim, lalu melawan orang-orang pemikiran ateis liberal. Maka perlu menggunakan pendekatan rasional, perlu memanfaatkan ilmu filsafat Yunani untuk membantah argumentasi mereka, kelompok rasional yang ingin mengacak-acak Al-Quran. Ya, jadi ini jelas ya. Jadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Salafi termasuk bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya kutip lagi dari kelompok Hambali, Asy'ari. Ya, kelompok Ahlussunnah Athariyah, Salafiyah ini juga mendefinisikan Ahlussunnah itu 3 kelompok. Yang pertama Athariyah, imamnya Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Asy'ariyah, imamnya Abul Hasan Asy'ari. Dan Al-Maturidiyah, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Ini ditulis oleh siapa? Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawati'ul Asraril Athariyah. Ya, Anda suka nggak suka, itulah kitab kelompok salaf, ya, kelompok salafi. Nah, tapi yang masalahnya sekarang ini golongan-golongan yang sekarang ini, ya, muncullah sikap-sikap ekstrim, menafikan. Yang Asy'ari ada yang ekstrim menafikan Salafiyah, menafikan Ibnu Taimiyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini repot. Ya, yang Asy'ariyah, yang Salafi, pengikut Ibnu Taimiyah, ya, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal menafikan Asy'ariyah, dikatakan Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia firqah sesat. Sama-sama tadi juga mengatakan ini sesat, Asy'ari sesat, yang ini mengatakan Salafi juga sesat. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebenarnya enggak, kalau kita memahami pangkal persoalan, kita tidak akan mengatakan itu kemudian otomatis sesat, lalu kemudian dia, kalau kita saling menyesatkan lalu menafikan, maka
selamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak akan pernah menjadi mayoritas umat ini. Ya, tidak akan pernah menjadi mayoritas. Nah, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap menjadi mayoritas? Karena tiga ini saling mengakui walaupun berbeda pandangan. Ya, maka kita jangan dipisah-pisah lagi. Ya, nanti pembagiannya nanti bingung. Sekarang aja kan pembagiannya kalau di dunia barat Islam itu Islam Sunni dan Syiah. Maka yang Sunni mayoritas. Nanti kalau dipecah lagi yang Sunni ini, ya jadi minoritas lagi. Yang Salafi di dunia Islam hanya berapa persen? Mungkin 10-15% paling banyak gitu. Ya, Asy'ari nanti dipecah lagi menjadi berapa golongan lagi apa? Asy'ari Maturidi dibagi lagi berapa negara nanti sehingga tidak ada yang mayoritas mutlak. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah harus menjadi mayoritas mutlak. Ya, di kalangan umat Islam, ya. Maka ini kriterianya seperti ini yang tadi yang ada di slide ini ya. Sama-sama meyakini rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 semua sama. Berpegang kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas sama. Ya, maka yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam pengertian umum merujuk kepada 3 metode yaitu Atsariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh nggak masing-masing aliran menganggap diri yang paling benar? Nggak apa-apa, silakan. Oh, mazhab ini aliran saya yang paling benar, yang asli, yang lain tidak. Nggak masalah. Yang penting Anda itu tetap berada dalam jamaah, mengakui yang lain, walaupun dalam pandangan kita itu tidak asli, ya. Jadi nggak masalah. Seperti bagaimana setiap mazhab fikih juga kan berbeda-beda. Ya, bedanya itu bahkan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, antara haram dan halal kan sebenarnya tidak bisa bertemu ya. Nggak bisa bertemu haram. Kok satu hukum, objek hukum dihukumi dengan dua hukum? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, kalau dalam masalah pokok agama itu halal haram nggak ada jadi dua hukum itu nggak ada, semua jadi satu. Ya, babi, hukum makan daging babi itu semua satu, haram, nggak ada yang bilang halal. Ya, zina itu haram, nggak ada yang bilang halal. Nah, itu yang pokok-pokok agama. Tapi kalau rinciannya yang nggak ada nas dalam Al-Quran, seperti yang menilai hukum bunga bank ini riba apa bukan? Kalau dia riba maka hukumnya haram. Kalau dianggap ada sementara ahli fikih mengatakan bunga bank bukan riba, berarti dia halal. Nah, yang seperti ini apakah kita selalu mengkafirkan yang mengatakan bunga bank itu bukan riba? Tidak. Karena itu masalah ijtihadiyah. Ya. Makan kepiting, dulu ada yang mengharamkan. Ya, sekarang malah jadi halal. Ya, boleh. Ya. Apakah lalu kemudian yang dulu mengharamkan itu kemudian dia keluar dari Islam? Kan enggak. Atau sekarang yang menghalalkan makan kepiting jadi keluar dari Islam? Enggak. Itu masalah furu'. Kenapa? Karena enggak ada nas dalam Al-Quran. Ya, baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh-contoh seperti itu biasa dalam fikih itu ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi halal. Nah, kalau dalam masalah pokok itu enggak mungkin ada dua hukum ya. Semuanya pasti satu. Kalau tidak halal ya haram. Nah, itu harus kita pahami ya. Maka dalam masalah akidah pun begitu. Nah, Ibnu Taimiyah saja menganggap bahwa dia menganggap bahwa mazhab Ahlus Salaf itu paling benar. Dia satu-satu yang benar. Tapi ya, dia tidak mengkafirkan ahli kiblat yang lain. Kenapa? Masalah yang diperselisihkan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Ahlul Kiblah, apakah Allah itu mengetahui dengan zatnya atau ilmunya, menciptakan semua perbuatan hamba atau tidak, Allah itu bertempat dan memiliki arah tertentu apakah tidak, apakah Allah bisa dilihat dengan indera panca indera atau tidak nanti di akhirat. Itu masalah tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang satu, kebenaran agama bergantung kepada pengetahuan yang hak atau tidak bergantung sama sekali. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ternyata setelah ditelaah oleh Ibnu Taimiyah, kalau semua masalah rincian akidah itu ya, itu harus bergantung kepada pengetahuan yang hak, itu ternyata tidak benar. Kenapa?
Kalau begitu, maka Rasulullah wajib menjelaskan kepada mereka dan membahas tata cara meyakini hal-hal itu. Jadi, tapi riwayat dari Nabi nggak ada menjelaskan, ya, memberikan kata putus. Allah itu nanti di hari kiamat bisa dilihat apa enggak? Ya kan? Kan ada ayatnya, tapi kan itu kan ayat kan mujmal. Ya, wujuhu yauma idzin nazirah ila rabbiha nadhirah. Kiamah. Nanti di hari kiamat itu wajah-wajah manusia itu akan memandang kepada Tuhannya, memandang wajah Allah, memandang hakikat Allah. Atau bagaimana? Apakah Allah bisa dilihat? Nah, itulah Mu'tazilah menolak. Nggak mungkin Tuhan itu bisa dilihat zatnya, ya, hatta di akhirat, ya. Tapi Ahlus Sunnah Jamaah secara umum menerima, bisa melihat. Itu kan tafsiran. Apakah Nabi memberikan kata putus? Tidak. Nggak ada satupun riwayat yang mengatakan nanti semua umat Islam pasti melihat Tuhan. Ya, misalnya begitu, ya. Atau misalnya ilmu Allah itu tentang makhluk itu dengan zatnya atau ilmunya. Allah Maha mengetahui itu. Apakah Allah menciptakan semua perbuatan hamba atau tidak? Nabi tidak menjelaskan secara detail. Allah itu bertempat dan memiliki arah tertentu atau tidak? Nabi juga tidak bicara tentang masalah itu. Dan sahabat nggak meributkan, nggak mempermasalahkan, ya, tentang wajah, tangan dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah tidak menuntun mereka dalam hal itu, bahkan tidak ada pembicaraan tentang masalah tersebut di zaman beliau, para sahabat dan tabi'in, maka kita menyadari bahwa kebenaran agama tidaklah bergantung kepada pokok masalah tersebut. Ya, makanya siapa yang keliru dalam memahami masalah yang diperselisihkan, itu tidak mencederai atau tidak keluar dari hakikat keislamannya dan menuntut kita untuk tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Nah ini, ya. Nah, sebab itu ini penting. Nah, banyak ulama yang ingin mengkompromikan, diantaranya Hasan al-Banna dalam Majmu'atul Rasail dalam kitab Aqidah. Ya, dia ingin mengkompromikan antara mazhab salaf dengan khalaf. Ya, termasuk juga Imam Asy-Syatibi, ya, rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam. Perbedaan antara mazhab salaf dan khalaf itu adalah cara, hanya ada pada cara yang ditempuh dan tidak mengurangi niat suci mereka sama sekali. Itu perbedaan furu saja. Jadi bukan perbedaan pokok akidah. Jadi akidah Asy'ari, Salafi, akidah Asy'ari, akidah Maturidi dalam pokok akidah Islamiyahnya itu sama. Hanya dalam pokok mazhabnya, pokok-pokok ajaran mazhab memang berbeda. Ada sedikit perbedaan, tetapi itu tidak mengeluarkan kita dari Islam, ya. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya teruskan sedikit, ya, karena waktu kita zuhurnya ini lebih dari jam 12, ya. Jadi kajiannya cuma setengah jam. Sementara materinya banyak sekali nih. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ya, membangun ukhuwah. Ya, harus membangun kesepahaman. Harus kita saling mengasihi, menyayangi. Ya, jangan kita lagi ada banyak masalah, kita peruncing masalah-masalah seperti ini. Masalah dunia Islam ini banyak. Ya, masalah umat, ketertinggalan di bidang ekonomi, politik, sosial banyak sekali. Ya, umat yang nganggur, yang miskin banyak. Ya, umat yang masih tidak ngerti agama itu banyak. Masa kita ribut dalam masalah yang tidak menyangkut hajat kehidupan mereka? Ini kan tidak pada tempatnya, tidak etis, ya. Maka yang perlu dilakukan adalah menguatkan ukhuwah di antara Ahlus Sunnah Jamaah, ya. Apa yang menjadi tantangan kita itu sikap saling menafikan, kurang menghargai panutan yang dijadikan contoh panutan dalam mazhab lain, ya. Kurangnya akhlak dan adab dalam berbeda pendapat, kurangnya ilmu membedakan mana perbedaan ijtihadi dan yang qat'i. Nah, contoh misalnya sikap saling menafikan ini, ya, tidak boleh ada, ya. Itu muncul karena apa? Karena sentimen-sentimen, ya, karena tidak suka dengan sosok seseorang, lalu kemudian salah memahami pernyataan-pernyataannya, lalu menuduh Ibnu Taimiyah misalnya dengan tajsim dan tasbih,
Ya, kemudian ahlul hadis juga menafikan Asy'ari Maturidi, menuduh mereka terkena sindrom Jahamiyah. Ya, dan Mu'tazilah dalam soal takwil sifat-sifat Allah. Nah, ini sekarang itu kan karena perbedaan apa? Tadi metode. Yang satu menerima metode rasional, menggunakan ilmu kalam, menggunakan filsafat Yunani. Nah, makanya dalam menjelaskan masalah akidah, ya itu ada pengaruh-pengaruh dari asing. Sementara Ibnu Taimiyah ingin apa? Mengembalikan akidah ini kepada akidahnya Al-Quran dan hadis. Ya, tidak perlu menggunakan ilmu filsafat Yunani, menggunakan ilmu asing untuk menjelaskan masalah akidah. Gunakanlah akidah yang sederhana sebagaimana dipahami oleh Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Itu kira-kira seperti itu. Tapi lalu turunannya ternyata banyak, ya, bisa disalahgunakan oleh pengikut-pengikutnya. Jadi kita harus berlapang dada, ya. Contoh misalnya sikap tidak saling menafikan ini apa? Pernyataan dari fatwa kibar ulama Saudi, ya, menyatakan bahwa Asy'ariyah itu bukan orang kafir. Mereka cuma keliru dalam mentakwilkan sebagian sifat Allah. Ibnu Utsaimin, ya, ditanya apa hukumnya sholat di belakang imam yang akidahnya Asy'ariyah? Boleh, ya, dan nggak perlu ditanya akidahnya imam itu apa, ya, kecuali alirannya kita tahu dia betul-betul keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Ahmadiyah, ya, percaya kepada nabi selain Nabi Muhammad. Nah, itu nggak boleh kita bermakmum di belakangnya. Kenapa? Karena dia kafir. Syiah, karena dia berbeda rukun iman, rukun Islam dengan kita dalam sebagiannya, dia sudah bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak boleh bermakmum ke dia. Tapi kalau sesama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, beda mazhabnya, boleh nggak kita bermakmum kepada mereka? Boleh. Sebagaimana kita kalau umroh, haji, makmumnya kepada imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, mereka tentu akidahnya akidah salaf, akidah Asy'ariyah sebagai mazhab mengikuti mazhab resmi negara Saudi. Ya, Anda bermakmum kepada mereka. Nggak perlu dan nggak boleh bikin jamaah sendiri di Masjidil Haram. Orang lagi sholat, kita bikin jamaah sendiri. Nah, itu ngaco namanya. Ya, itu pengacau. Jadi GPK, Gerakan Pengacau Keamanan Masjid itu, ya, nggak boleh bikin saf jamaah sendiri. Ya, kita mengikuti makmum yang ada selama dia Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ulama-ulama dunia itu tidak mempermasalahkan orang Islam mazhabnya Asy'ari dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, itu kan kental, ya, akidahnya Asy'ari, sifat 20. Nggak ada yang mempermasalahkan. Ulama-ulama Asy'ari mengatakan kamu nggak boleh bermakmum di belakang imamnya orang Saudi, gitu. Ya, sebaliknya kalau orang Saudi, ya, datang ke sini, dia jadi makmum, ya makmum kepada kita, yang kebanyakan imamnya di sini adalah mazhab Asy'ari, ya. Nah, ini contoh beberapa kutipan-kutipan, ya, yang mestinya harus kita jadikan pegangan. Bagaimana dulu juga Ibnu Taimiyah bersikap adil, insaf, bahkan dia mau bekerja sama dengan kaum Asy'ariyah walaupun terdapat pertikaian sengit di antara Asy'ari dan Hanabilah, ya, tapi ini dibuktikan dalam fatwa beliau dalam Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 227. Kemudian bahkan dengan musuhnya sekalipun, rivalnya, ya, dengan hakim yang menjebloskan ke dalam penjara gara-gara menganggap sesat akidahnya, Ibnu Taimiyah bilang apa? Ya, saya akan tetap melakukan kebaikan, ya, apa saja yang bisa saya lakukan kebaikan akan saya bantu dia untuk bekerja sama, dan saya tidak akan menolong musuhnya dalam menjatuhkannya. Ya, nggak boleh karena perbedaan mazhab, perbedaan akidah lalu membuat kita saling menjatuhkan, memfitnah satu sama lain dan membuat kita lemah. Nah, sekarang ada yang mempersoalkan apakah Ibnu Taimiyah itu berhak menyandang gelar Syekhul Islam, syekhnya orang Islam, atau rujukan kaum muslimin? Ya boleh, sah-sah saja. Ulama yang memiliki rekam jejak kontribusi yang besar kepada Islam dalam sejarah itu diberikan gelar Syekhul Islam, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanabilah, ya, Ibnu Taimiyah ini, ya, mendapatkan julukan atau gelar yang mulia juga sebagai Syekhul Islam, dan itu disebut oleh ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah,
ya Syekhul Islam ini. Untuk siapa? Ibnu Taimiyah, di antaranya Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, dalam kitabnya Al-Madkhal li Dirasatil Madzahib Al-Fiqhiyah. Lalu kemudian Imam Al-Azhar, ya, di Kairo Mesir, Syekh Ahmad Thayyib juga menghargai Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sejumlah ulama Hanabilah dimasukkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu nggak masalah, itu dalam fatwa beliau dalam kitabnya Al-Kalimut Thayyib. Ya. Kemudian ada ulama zaman dulu namanya Ala Al-Bukhari mengkafirkan orang yang menyebut Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. Maka dibantah oleh Imam Al-Bulqini, ya, dengan bantahan yang telak. Kemudian Imam Ibnu Hajar Asqalani Syafi'iyah, dia Asy'ari. Yang menulis kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari itu Asy'ari. Dipakai di mana-mana, termasuk di kalangan Salafi dia pakai syarah Bukhari yang paling bagus itu adalah syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Ibnu Hajar ini bilang apa? Ibnu Taimiyah itu berhak menyandang gelar Syekhul Islam. Padahal Ibnu Hajar ini juniornya, ya, dia hidup di bawah Ibnu Taimiyah setelah beliau wafat, ya. Ibnu Taimiyah wafatnya 728. Nah, sementara Ibnu Hajar Asqalani ini wafatnya sekitar tahun 800-an atau 900 Hijriah, ya. Ini tertuang di dalam kitab Ar-Raddul Wafir, ya, ala man za'ama man samma Ibnu Taimiyah Syekhul Islam kafir. Nah, itu ada buat kata pengantar dari Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Ar-Raddul Wafir, yang mana beliau mentahqiq dan menegaskan, ya, kepantasan dan kelayakan Ibnu Taimiyah untuk mendapatkan gelar Syekhul Islam. Ya, Ibnu Hajar juga memiliki adab yang bagus terhadap Ibnu Taimiyah. Dua-duanya mendapatkan gelar Syekhul Islam. Ya, sampai dia mengatakan apa? Kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu tidak punya keutamaan manaqib kecuali hanya melahirkan seorang murid yang terkenal, alim, allamah, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka dia sudah cukup untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan posisi dan tempatnya di kalangan umat Islam. Itu orang Syafi'iyah tuh, yang beda mazhab dengan Hambali. Dia orang Asy'ari, beda mazhab dengan Salafi, tapi sangat menghargai dan mengapresiasi siapa? Ibnu Taimiyah, yang dijadikan panutan rujukan kaum Salafi. Demikian pula Imam Syafi'i yang imam-imam di kalangan mazhab Syafi'i yang lain juga menghargai Ibnu Taimiyah, seperti As-Subki, ya, Bahauddin Abdul Baqa Muhammad bin Abdul Bar bin Yahya As-Subki. Dia mengatakan apa? Wahai fulan, tidaklah membenci Ibnu Taimiyah melainkan orang bodoh atau yang mengikuti hawa nafsu. Ya, maka orang bodoh itu tidak tahu apa yang dia ucapkan, sedangkan mengikuti hawa nafsu dia dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran setelah mengenalnya. Ya, Ibnu Daqiqil Aid ini sezaman, cuma beliau wafatnya lebih dulu dari Ibnu Taimiyah dan bertemu langsung dengan Ibnu Taimiyah, tabayun. Jadi kalau istilah kita dulu, ulama itu silaturahim. Ya, kalau ada berbeda pandangan, kok kamu begitu, ditanya, datang, kenapa, pengen tahu alasannya, berdiskusi, itu biasa. Ibnu Daqiqil Aid ini mazhabnya Syafi'i dan dia mazhabnya Asy'ari. Dia bilang apa? Lamma ijtama'tu bibni Taimiyah, ketika aku bercengkrama dengan Ibnu Taimiyah, setelah berdiskusi dengan dia, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina ainaihi ya'khudhu minha ma yurid wa yada' ma yurid. Aku melihat, ketika aku bersama Ibnu Taimiyah, duduk bersama dia, aku melihat ada seorang alim yang seluruh ilmu pengetahuan seakan-akan berada di antara kedua matanya. Dia bisa mengambil apa yang dia ingin ambil dan dia bisa meninggalkan sesuai dengan keinginannya. Jadi Ibnu Taimiyah itu semua ilmu itu, ilmu-ilmu keislaman semua ada dalam, ya, seolah-olah ada di antara kedua matanya. Dia mau ambil apa saja dan tinggalkan apa saja dia bisa. Nah, itu kehebatannya. Itu diakui oleh ulama-ulama yang sezamannya. Maka kita yang hidup belakangan, ya, baik kepada ulama Asy'ari, baik kepada ulama Salafi, itu jangan songong. Tahu songong? Ya, lebih banyak nyolotnya, gitu ya, menjelekkan,
memfitnah, melarang baca bukunya, nggak usah. Umat ini harus dicerdaskan, jangan dibikin bodoh. Ya, mau baca buku siapa aja boleh, ya, selama dia ahlus sunnah wal jamaah, selama dia ulama yang lurus. Yang nggak boleh kita baca bukunya, jangankan ulama yang berbeda pandangan, kita bisa baca bukunya. Yang ateis aja kadang kita baca bukunya. Karl Marx dipelajari sama orang Islam, ya kan? Tokoh-tokoh Islam baca buku Karl Marx, tapi nggak jadi Marxis, ya. Kita baca buku orang-orang kafir, boleh nggak? Boleh, untuk ilmu pengetahuan. Bahkan kita kutip dia, kalau dia mendukung pandangan dia tentang agama, tentang kehidupan sosial, kita kutip tokoh-tokoh di luar Islam untuk mendukung akidah kita, pemahaman kita tentang Islam. Boleh kita mengutip, boleh. Masa hanya berbeda mazhab, apalagi masih sesama muslim, apalagi masih sesama Ahlussunnah wal Jamaah, masa kita nggak mau mengutip dan kita buang ilmunya? Ini itu tidak tepat, ya, tidak etis secara keilmuan. Maka itu ayat Al-Quran tegas melarang kita untuk apa? Menghina, menjelekkan, menggunjing, memberikan label buruk, berburuk sangka, dan memata-matai. Ini ayatnya jelas dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12, ya. La yaskhar qaumun min qaumin wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ijtanibu katsiran minaz-zan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini harus kita jaga persaudaraan di antara sesama umat Islam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.